semuanya hari ini terkait dengan pembelajaran kita terkait dengan pembelajaran kokurikuler. Apa? Nanti harapannya Bapak minta anak-anakku semuanya bisa melaksanakan suatu proyek. Proyek sederhana. Kita di depan bersinergi membangun generasi berwawasan lingkungan. Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Kira-kira subtemanya apa? Subtemanya apa? Nanti berkelompok ya. Ini berkelompok. Nanti Bapak jelaskan. Temanya bersinergi membangun generasi berwawasan lingkungan. Nanti anak semuanya berpikir kira-kira subtemanya. Oke? Hitungan 1000 dimulai. 1999, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, dan 100. Sudah dikenal ya? Disimpan baik-baik. Nanti disampaikan di grup kelompok masing-masing. Oke? Oke, terima kasih. Sebelum ke selanjutnya ada yang mau ditanya kira-kira apa? Sementara bersinergi membangun generasi berwawasan lingkungan. Nanti dikolaborasikan dengan pembelajaran matematika. Ada bahasa Indonesia, ada adik ya, di mana nanti di dalam kelasnya tentunya nanti harapan Bapak anak-anak bisa membuat satu hasil analisis yang dilakukan dengan data matematika, data kuantitatif dan data kualitatif. Lihat di sini untuk dimensi kepengurusan yang kita harapkan satu adalah berkolaborasi dan peduli di lingkungan sekitar. Lihat gambar tadi ya, subtemanya apa tadi ya? Ya. Oke, tujuannya pertama kita lihat ini. Yang pertama, kita akan menganalisis data, sikap peduli, kemudian kolaborasi. Ya, silakan diamati dulu. Nanti yang belum paham ini bisa sampaikan. Mengembangkan kemampuan matematika dalam menganalisis data lingkungan, statistik dan peluang. Nanti di proyek ini kalian akan mengamati observasi, kemudian mengumpulkan datanya, akan diolah sehingga nanti harapannya anak-anakku bisa membuat dalam bentuk bidang ini statistikanya, ya, infografisnya. Yang kedua, sikap peduli. Kita hidup di wilayah lingkungan kita, lihat mungkin keadaan sampah, cara pemilihan dan sebagainya. Harapannya di materi program ini kalian juga peduli kepada semuanya, baik kebersihan lingkungan, penggunaan listrik, kemudian penggunaan kipas angin, penggunaan air bersih, penggunaan yang lainnya yang ada di wilayah lingkungan SMA yang satu. Yang ketiga, kolaborasi. Mengasah kemampuan kolaborasi dan komunikasi ilmiah dalam tim kerja. Jadi di sini Bapak harap nanti kalian sudah bisa belajar bersama-sama dalam suatu proyek yang tentunya nanti sangat bermanfaat bagi diri kalian sendiri, lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan ruangan, terutama di wilayah SMA 1. Ada yang perlu ditanyakan? Sementara belum. Oke. Pendekatannya nanti ya. Yang pertama harapannya di sini nanti anak-anakku semua bisa melakukan orientasi, observasi di sini, mengenali masalah lingkungan di sekolah. Sudah ada gambar kira-kira? Sebutkan satu. Mengamati apa? Mengamati pembuat sampah. Boleh. Dua. Mengamati Pak. Listrik? Boleh. Belah sini. Apa Pak? Penggunaan kipas angin. Boleh. Sini. Penggunaan sampah. Sekarang buang sampah. Oke, sekarang buang sampah. Oke.
Nanti kalau di observasi pertemuan ini sudah tahu temanya ya. Nanti akan bisa sini. Yang kedua, merencanakan, menentukan data. Data-datanya ada software, ada sampah, ada listrik, ada air, dan sebagainya. Ini di data. Dalam berantakan, silakan. Yang ketiga, data itu dikumpulkan, pengumpulan datanya. Melalui apa? Observasi, pencatatan. Ya, nanti di dalam data, nanti Bapak minta anak semuanya nanti per kelompok bisa proses di luar. Nah, kita batasi waktunya, kita terlalu lama, nanti baru kita diskusi bersama. Kemudian yang berikutnya setelah data ini dikumpulkan, anak-anakku nanti bisa menganalisisnya menggunakan matematika. Masih ingat materi statistika? Masih. Nanti di sini data ini akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran boleh, piktogram, mending, lainnya, histogram, poligon, ya, dan sebagainya. Contoh ini nih, gambar-gambar ini namanya piktogram. Ya, kan disediakan dalam bentuk gambar. Kalau nanti kira-kira hasil proyek kalian mau ditampilkan dalam bentuk apa? Lingkaran boleh, diagram boleh, histogram boleh juga. Yang kelima nanti terkait dengan kolaborasi solusi tindakan nyata. Lihat sampahnya mungkin tidak tertata, di warna merah, kuning, hijau ya. Airnya yang menetes karena mungkin kerannya rusak. Kemudian kipas angin setelah pulang sekolah masih nyala. Nah, nanti dari sini nih. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan, tindakannya apa? Dicatat. Nanti disampaikan dalam bentuk diskusi. Yang keenam, presentasi gelar karya dan refleksi. Hasil kalian nanti dibuat dalam bentuk Canva, PPT yang nanti tentunya akan dipresentasikan. Nanti di kelas kita pasti bersama-sama setelah nanti kalian melakukan aksi nyatanya. Kemudian refleksi. Refleksi di sini nanti harapannya kalian bisa menyampaikan hal apa yang menyenangkan, hal apa yang kurang menyenangkan, hal apa yang menantang, hal apa yang menjadi acuan kalian untuk bisa melaksanakan kegiatan. Ada gambaran? Ada. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Belum? Oke. Ada? Belum. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk tempat yang kita lakukan kajian untuk proyek kita masih di lingkungan sekitar. Yang pertama, ya, taman sekolah. Taman sekolah sebelah mana? Sananya mana? Kanan kiri. Yang kedua, ada kantin. Ada kantin. Laboratorium. Ini kalau kantin apal ya? Apal. Laboratorium? Apal. Yang ketiga apa ini? Ruang digital. Kira-kira di mana ini? Di komputer ya? Kemudian kemitraan nanti diharapkan di sini. Semua ini. Ada guru bahasa Indonesia dari Adiwiyata nanti bagaimana dan sebagainya. Kemudian eksternalnya ada dinas lingkungan hidup yang bersama dengan lingkungan hidup terkait dengan Adiwiyata, dengan pembuangan sampah dan sebagainya. Kemudian ini kita ada bank sampah ya. Ada bank sampah yang setiap kelas melakukan observasi setiap hari Rabu dan Jumat dan harus dikumpulkan sebagai bentuk kegiatan Adiwiyata. Kemudian ini tentunya dengan komisi sekolah. Ada gambaran untuk nanti mencari apa data-data yang ada? Ada. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini kita terkait dengan integrasi digitalnya. Satu, pengolahan data tadi ya, data diolah nanti bisa diubah dalam bentuk statistikanya, diagram patah atau yang lainnya. Kemudian desain visual. Harapannya nanti permasalahan yang muncul diselesaikan dalam bentuk suatu aksi nyata. Untuk apa? Untuk membawa teman-teman kalian ataupun kalian di sana menjadi hal-hal yang positif. Dibuat dalam bentuk infografis boleh. Ya, infografis dalam bentuk apa? Silakan, sekreatif mungkin kalian. Ya. Kemudian ini ada analisis grafiknya terkait dengan tadi ya, hubungan apa yang ada kita teliti, kemudian kita buat dalam bentuk diagramnya. Kolaborasi ini nanti berbagi bersama-sama dalam diskusi. Kalian nanti mengeluarkan ide-idenya, diselesaikan solusinya bagaimana, bekerja sama
komunikasi. Bapak nanti dalam diskusi, anak-anak semuanya tidak ada yang diam, tapi semua melaksanakan diskusi. Kalau tidak paham, silakan bertanya. Kalau yang sudah paham, berikan pemahaman kepada teman-teman kita yang belum paham. Tapi ingat, dalam berpemahaman jangan sampai egonya tinggi atau keluar. Ya, kamu seperti ini, tidak boleh. Tapi dengan kata-kata yang bijak. Ya, oke. Mungkin langkah-langkahnya perlu Bapak sampaikan sebelum kita nanti membentuk kelompok. Yang pertama, perencanaan. Jelas nanti masing-masing kelompok akan merencanakan subtemanya tadi sudah punya gambaran ya. Nanti tinggal dikerucutkan dengan kelompok temanya subtemanya kira-kira apa. Kemudian nanti per kelompok dibagi 5 orang ya. Jadi nanti bisa jadi 6 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Yang seperti kemarin Bapak sampaikan, kelompoknya sudah memilih masing-masing. Nanti waktunya bekerja sama, silakan berkelompok. Pengumpulan datanya ini. Di sini berarti apa ini? Observasi. Di mana tadi? Di lingkungan sekolah. Lagi di lingkungan sekolah. Nanti ada lab, ada taman, yang lainnya ruang digital. Oke. Konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk untuk semuanya. Oke. Langkah 1 sudah, 2 sudah, kita tinggal langkah ketiga. Nah, di sini nih, nanti banyak diskusi dalam kelompok kalian menentukan suatu analisis ditemukan, kemudian lakukan solusinya. Contoh misalkan kesannya nggak berpakai di saat pembelajaran, kira-kira nanti solusinya bagaimana? Nah, nanti yang mengambil subtema terkait dengan penggunaan air di kamar mandi kok kerannya rusak, bocor dan sebagainya, nanti solusinya bagaimana? Nah, yang nanti akan dituangkan dalam info grafis ataupun data-data statistiknya. Ya. Yang berikutnya 5. Nah ini presentasi. Nanti masing-masing kelompok setelah melakukan observasi, pengumpulan, analisis, membuat solusi, aksi nyata, nantinya akan disampaikan di langkah 5-6 presentasi dan refleksi. Bapak sudah sediakan pencatatan nanti untuk berkolaborasi bersama-sama, dan intinya di dalam kegiatan co-curricular ini harapannya kalian melakukan hal yang baik, peduli sama-sama, peduli pada lingkungan wilayah, terutama di SMA 1 Tegal. Ada gambaran pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, silakan. Untuk kegiatan kita kali ini, kita membentuk kelompok seperti yang Pak Guru sampaikan. Membentuk kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Kalau menghitung jumlah kelas ini berarti ada 6 kelompok. Ada yang masih belum paham? Silakan. Tidak ada? Oke, sebelum kelompok, Pak Guru mau tanya dari ini dari siapa? Nama. Yang lain? Alisa sakit, sakit apa? Sakit kepala, ada kesehatnya. Belum, oke, nanti kita mau kasih dengan semuanya ya. Oke, silakan saya kasih waktu untuk membentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing, silakan. Boleh, berbalik boleh. Kelompok ijazah siapa jadi 1? Silakan. Ayo, kerjaan ini enak aja.
Jadi ya. Jadi kelompok satu mana? Melaporkan berapa anggotanya? Nah, oke, kalau semua jumlah 5. Pas. 5. Berapa orang? 3. Yang lain kemana? Nggak tahu. Tidak ada kabar berita ya? Enggak. Ya, kita informasi dengan 6. Ada 5 nanti. 5. Terus ini kelompok 4. Mana kelompok 2 ya? Guys. Ini PPT atau harus infografis itu Kak? Presentasinya sudah Bapak sediakan perangkat di sana. Ya. Nanti solusi sebaik tinggal ditulis saja skenornya ditempel aja. Nanti masing-masing kelompok masuk. Tempel. Di mana? Sudah Bapak. Bapak urus masih tempel. Jam berapa? 10 menit? Ya. 15 menit? 15. 15 menit. Saya kasih waktu untuk observasi di luar. Ya. Yo. Ini subtemanya apa? Subtemanya ini Pak. Rincian kelas. Kelas mulai dari municipal ada side short from tempat undangan apa Anda buat sama yang tidak sesuai pada Betul. Nah, nanti solusinya bagaimana? Nah, jangan lupa di foto dokumen untuk laporan aku, ya. Lagi, selanjutnya ada lagi. Aku ini mau ke kanan. Belakang. Jangan lebih. Nggak kelihatan. Ada sosial bagian plastiknya dipisah ya. Iya. Nanti bisa hasilnya kan bisa nanti spasi. That's good. Itulah yang menggelitik ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Gini ya. Ayo masuk ya. Gini dong. Sini kan bisa ngeliat hasil maksimal tetap visual. Calon pemimpin bangsa lagi. Mantap. Kemudian dia observasinya solusinya apa ya sesuai dengan yang ada di lembar kebijakan ya temanya apa ya ini apa ini nah yang ini apa Masa bukti ya. ini apa kalau memberikan solusi silakan kenapa mencegah ketika orang kembali ya. terus ini hasil analisisnya ditulis juga ya terus solusinya apa skenario juga kemudian ini presentasi konsepnya nah ini publikasinya dipilih iya jadi kan publikasinya milih mau pilih mana mading atau infografis atau majalah apa kalau sudah tinggal referensi juga sama nanti dituliskan scan dari jadi masing-masing sama-sama yang buat referensinya ya oke nanti untuk iya apa tulisan saya jalan cok. Aku mau kasih nama. Di sini. Oke.
Ya, satu lagi, cukup. Bener boh. Mau ketemu Penulisan berarti iya Kapan kepanjangan? Jadi ya. Kok tetap dapatan nih, weh. Tetap dapat sama tersambung. Berapa persen sampai 77. Tapi aku nggak tahu pakai dulu. Aku dulu kayaknya begitu deh. Gini, beda sedikit. Beda sedikit. Iya. dulu lah. Iya. Ini adalah Intro. Ya, nah, di kelompoknya ya, kelompok ditempel diskusi ya. Masih ada kehidupan, masih diskusi. Waktunya tinggal berapa menit berarti ini? Nanti lain selesai nanti tinggal masing-masing kelompok bisa menempelkan tadi hasil observasi, analisis, refleksi, kemudian publikasinya ditulis di scannernya, nanti ditempel di papan kertas yang sudah disediakan. Oke, bingung? Ada? Sudah selesai semua belum? Yang sudah selesai, melihat scanner silakan bisa memilih tempat untuk menempel. Jangan lupa ditulis di kelompoknya. Ya. Tadi sebenarnya masih kelompoknya. Oh, baik kok. Ini kita naik 2 3 Pak. Oh, masalahnya. Tama-tama. Ditulis kelompoknya ya. Jangan eman. Silakan. Ini mau tanya, ini di kita beli di luar, di yang penting. Sudah. Lagi. Bukan gitu enggak. Kelompok. Persiapan. Terus apa? Cara saya ditulis. Tulis yo. Ini jadi jujur ya. Kalau kena tulis sih. Kayak gitu. Lu lagi kayak gitu sih. Kepe pendek. Ya, silakan ini. Silakan kan ngomong-ngomong kan 12 guys. Masih ngaplik ngomong.
3. Kita ambil sampel 1 depan 1 belakang. Ya, depan 1 belakang 1. Sebelumnya Pak Butakan dulu. Pak dulu. Sudah finish semuanya? Tidak? Maju, kemudian salah satu menyampaikan hasil presentasi sampai dengan nanti adalah refleksi kalian. Ya, siap, ya, siap. Oke, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 20. 20, berarti 2 kurang 0 berapa? 2 kurang 0, 2. Kelompok 2 mana? Ya, sekarang kelompok 2. Yang tadi pertama. Ya, sekarang jam berapa? Jam 9. Berarti 9 bagi 2 berapa? 1. Berapa? 7. Yang tidak berangkat berapa? 2. Berarti 2 berarti 5. Silakan. Kelompok 2 dari HP. Kita mulai dari kelompok 2. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nafia Sunanisa, saya Lilia Granulati A, saya Natasha, saya Keisha Raminta, saya Ira. Di sini kami akan Nah, biasa di sini aku ada ini. Nah, oke. Silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Topik atau fokus isu yang kami angkat itu kecil tapi berdampak membangun kebiasaan yang baik di sekolah. Tahap pertama ada observasi lingkungan sekolah. Lokasi atau objek observasi yang kami pilih yaitu seluruh kelas 12 dari 12.1 sampai 12.10. Tabel data faktual lapangan. Yang pertama, temuan atau masalah yang diamati kipas angin kadang masih tidak diberikan setelah pelajaran selesai. Data kuantitatifnya yaitu dari 30 kali pengamatan, 25 kali atau 83% kipas angin dimatikan dalam 5 kali atau 17% tidak dimatikan. Data kualitatif yaitu 30 kali pengecekan masih ada 5 kipas angin dibiarkan menyala saat kelas sudah kosong. Yang kedua, tiket sudah ada tetapi pelaksanaannya belum selalu konsisten. Data kuantitatif 30 kali pengamatan, 18 kali atau 60% tiket mematikan kipas angin dan 12 kali atau 40% lupa mematikan. Data kualitatif yaitu pada beberapa hari petugas tiket tidak mengecek kipas angin sehingga kipas tetap menyala. Yang ketiga, tidak semua disiplin mematikan kipas angin. Data kuantitatif yaitu dari 10 kelas hanya 4 kelas atau 40% yang selalu mematikan kipas angin. Data kualitatif kelas disiplin biasanya saling mengingatkan untuk mematikan kipas angin. Tahap kedua yaitu pengumpulan dan analisis data. Hasil analisis data atau temuan yang pertama, total pengecekan 30 kali. Kedua, kipas dimatikan 83%. Yang ketiga, kipas sudah dimatikan 17%. Yang keempat, tiket mematikan kipas angin 60%. Yang kelima, tiket lupa yaitu 60%. Dan yang keenam, kelas disiplin itu 40%. Yang ketiga, tahap penyusupan solusi kolaboratif. Ini tahap ketiga. Akar masalahnya, yang pertama kurangnya rasa tanggung jawab bersama terhadap penggunaan lingkungan. Yang kedua, kita kadangnya bisa mengingat atau mengecekkan setelah kegiatan belajar selesai. Ide solusi atau rencana aksi nyata yaitu pertama menempelkan stiker kertas bertuliskan cek kipas sebelum pulang. Yang kedua, guru piket membantu memantau dan mengingatkan jika ada kelas yang lupa mematikan kipas. Oke, grafiknya mungkin ada beberapa ya dari sekarang atau ya. Kelima yaitu aplikasi dan refleksi. Tujuannya itu mempublikasikan hasil karya dan merefleksi seluruh proses pembelajaran.
rencana publikasi karya yang kita pilih itu lewat media sosial sekolah seperti Instagram atau website. Ya. Referensi kelompok kami yang pertama, apa bagian yang paling berjalan lancar dari proyek ini? Bagian yang paling lancar adalah proses observasi setelah bagian tugas dilakukan. Setiap anggota sudah tahu peran masing-masing, jadi pengamatan bisa dilakukan dengan teratur. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang dihadapi kelompok Anda? Bagaimana Anda mengatasinya? Jawabannya, tantangan terbesar kami di awal adalah kebingungan karena pembagian tugas dibagi dengan lebih teratur. Observasi jadi berjalan lancar dan semua anggota bisa berperan sesuai bagiannya. Yang ketiga, pembelajaran baru apa yang Anda dapatkan baik tentang hubungan maupun kerjasama tim. Kami belajar bahwa kebiasaan kecil seperti mematikan kipas angin ternyata sangat berpengaruh untuk menghemat energi. Dari sisi berpengaruh untuk menghemat, dari sisi kerjasama, kami belajar pentingnya komunikasi yang jelas agar setiap anggota tahu tugasnya dan observasi bisa berjalan lancar. Referensi yang terakhir yaitu bagaimana proyek ini mengubah pandangan atau kebiasaan Anda terhadap lingkungan di sekolah. Proyek ini membuat kami lebih sadar bahwa penggunaan listrik harus diperhatikan, bahkan untuk hal kecil seperti kipas angin. Sekarang kami jadi lebih terpilih untuk mengecek dan mematikan kipas angin atau lampu jika sudah diaktifkan. Sudah? Pak Guru kasih pertanyaan untuk sesi terakhirnya, menyenangkan atau sangat menyenangkan atau menantang atau yang lainnya. Singkat. Menantang. 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 Tepuk tangan untuk kelompok. Tema terkait dengan penggunaan kipas angin. Jadi harapannya nanti anak semuanya bisa menggunakan peralatan yang ada di sekolah dengan secara bijak. Apapun itu, tugas tanggung jawab kita adalah mengawasi, merapikan, disiplin dan sebagainya. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang katakan saya Rizna Kamala, saya Veronica. Di sini kami akan mempresentasikan hasil secara khusus kami. Yang pertama, topik fokus isu penggunaan air yang efisien untuk SMA Negeri 1 Purbalingga. Tahap 1, observasi lingkungan sekolah. Yang pertama, kami menemukan keran yang ada di dalam kamar mandi dengan keadaan bocor dan tersumbat. Yang kedua, kami juga menemukan keran wastafel yang ada di depan kelas selalu mengalir. Yang ketiga, keran kamar mandi masih mengalir saat ember sudah penuh. Data kuantitatif angka jumlah yang pertama 10 dari 22 45%, yang kedua 5 dari 25 20%, yang ketiga 3 dari 22 keran. Data kualitatif deskripsi keran dengan yang pertama keran dengan kondisi bocor, yang kedua keran wastafel ditinggalkan dengan keadaan masih menyala dan mengalir, yang ketiga keran kamar mandi di dalam kondisi mampet dan bocor menyebabkan ember penuh. Tahap pengumpulan analisis. Yang pertama, hampir seperempat dari keran ke kamar mandi terdapat 13,6% keran yang rusak total yang meskipun tidak menyebabkan pemborosan air, sejumlah keran 10,8% dibiarkan menyala setelah digunakan. Tahap ketiga, penyusunan solusi kolaboratif. Yang pertama, akar masalah kurangnya kesadaran siswa untuk mematikan keran saat tidak digunakan. Yang kedua, kurangnya kesadaran petugas kebersihan untuk segera membenarkan keran yang tersumbat, bocor atau rusak. Ide solusi rencana aksi nyata. Yang pertama, melaporkan kepada petugas kebersihan jika ada keran yang rusak dan bocor. Menegur kelas yang tidak mematikan wastafel saat tidak digunakan lagi.
Tahap keempat, presentasi pertama pendahuluan. Saat kami mengobservasi keran air di lingkungan sekolah, kami masih menemukan beberapa keran yang mati mengalir saat tidak digunakan. Data dan fakta. Yang pertama, air keran digunakan berlebihan saat wudhu, cuci tangan. Yang kedua, penggunaan air berlebihan di wastafel toilet. Yang ketiga, penyiraman tanaman metode menabung. Usulan solusi yang pertama, penggunaan air di lingkungan sekolah berbuka teja. Kami mengusulkan sebuah program bernama penghematan air yang efisien untuk sekolah berkelanjutan. Ini adalah sistem terintegrasi yang tidak hanya penggunaan air dengan baik, tapi juga menjaga penghematan air. Rencana aksi nyata. 1. Lapor kepada Satpras. Melaporkan kepada Satpras jika ada keran di kamar mandi yang rusak. Aksi 2. Kampanye edukasi, membuat infografis tentang cara penggunaan air dan menempelkan infografis sekolah yang baik dan benar. Yang ketiga, memberikan saran dan kritik kepada Satpras agar segera membenarkan keran yang rusak. Yang keempat, penutup. Ya, tinggal refleksi aja. Ya, refleksinya gimana? Dan kelompok. Yang pertama, apa bagian yang paling berjalan lancar dari proyek ini? Jawabannya, bagian yang paling lancar adalah proses observasi karena pembagian tugas jelas dan setiap anggota tahu area yang diperiksa. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang dihadapi kelompok Anda? Tantangan terbesar adalah mengumpulkan data yang akurat, terutama kondisi keran yang menetes di berbagai tempat. Kami mengatasinya dengan membuat jadwal observasi bergantian agar data lebih lengkap. Yang ketiga, pelajaran baru apa yang Anda dapatkan? Kami belajar bahwa penggunaan air di sekolah sering terbuang sia-sia, terutama dari keran bocor. Yang keempat, bagaimana proyek ini mengubah pandangan atau kebiasaan Anda terhadap lingkungan sekolah? Proyek ini membuat kami lebih peduli untuk menutup keran dengan benar setelah dipakai dan mengingatkan teman lain agar tidak membiarkan air mengalir sia-sia. Oke, refleksi singkatnya. Menantang, menyenangkan, atau biasa saja? Menantang. Oke, tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga semuanya, baik menjaga diri sendiri, menjaga apa yang menjadi amanah kita di sekolah, di lingkungan kita, keluarga dan semuanya. Yang terakhir, mengingatkan bahwa yang disampaikan tadi untuk aksi nyatanya terkait untuk pengumpulan infografisnya, silakan nanti dikumpulkan ke link Pak Guru ya, diambil linknya infografis, kemudian laporan tertulisnya sebagai bentuk bahwa kalian sudah melaksanakan kerja proyek dan semoga aja memberikan nilai yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Jangan cuma diteliti, diobservasi, tapi dilaksanakan ya, baik infografisnya atau yang lainnya. Siap? Siap? Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini adalah bagaimana Google Mabuka Teja meningkatkan kualitasnya dengan sangat kolaboratif. Saatnya jam ketiga dimulai. Dan Bali luar biasa ya. Kalau misalnya guru banyak yang masuk kelas seperti ini, semangatnya nambah nggak? Tanggung jawabnya nambah? Yes, of course.
bukan menjadi indikator utama. Tapi kalian sendiri Pak